Seharusnya lo tahu gue itu hamil, ya kan? Ini gue udah kerja setahun di sini, lo lihat kagak gue hamil? Ya udah, kalau gitu sekarang kita kerja sama aja biar lo hamil. Bravo, bercanda ya? Itu kaca dong di becengan. Masa gue kerja sama lo? Ya kan ada kan kosan. Ya udah, kalau lu nggak mau sama gue, ngapain lo ajak gue kesini? Tunggu dulu dong, emosi mulu sih hidupnya. Gue tuh ngajakin lo kesini karena gue punya kecurigaan kuat yang meragukan. Di mulutnya sisa gumoh. Ini mulut lo. Ini sisa taring. Udah kenceng, udah beres semua. Tinggal kirim. Pak, Hah? Bapak harus keluar sekarang. Kamu tuh ngomong apa sih, Del? Bapak harus keluar sekarang. Yang jadi majikan di sini adalah saya. Mana ada supir mengeluarkan majikan? Maksudnya Bapak keluar kamar sekarang. Oh, keluar dari kamar. Emangnya ada apa? Itu si Temon nemu bayi. Nemu bayi? Iya. Ada siapa dia? Wah, itulah Pak. Ini bayi kayaknya berbakat jadi agen rahasia. Kok bisa gitu, Del? Saya udah tanya siapa namanya, siapa bapaknya, siapa ibunya, di mana tinggalnya. Dia nggak mau ngaku, Pak. Terus? Bapak punya kabel listrik gak? Buat apa, Del? Buat nonton Temon. Agen ada-ada aja pakai nemu bayi segala, bikin masalah, Pak. Tante Neni, bikin susunya buruan dong. Adanya aus nih. Iya sebentar ya nak ya. Tante Neni buatin susu dulu ya nak. Tuh, Pak, bayinya. Yang berdiri? Bukan yang di atas meja, kalau yang berdiri banci. Mon, bayi siapa ini, Mon? Tanya aja sama yang bersangkutan, Pak. Jangan, aku aja. Jadi laki-laki nggak usah pengecut begitu. Mon, kamu temukan di mana bayi ini? Di depan pintu gerbang, Pak. Ibunya? Kamu tinggal mana? Kalau kamu nggak kenal ibunya, kenapa sampai kamu buat dia melahirkan bayi ini? Bukan bayi saya, Pak. Aku aja udah, Mon. Del, ini bukan bayi gue. Orang gue ketemunya di depan pintu gerbang. Apa buktinya kalau ini bukan bayi lo? Lu lihat dong mulutnya, sama nggak mulut gue? Ini juga deh. Mulut bayi ini normal. Kalau itu, Lebay. Ya ampun sih Temon. Ini bayi apa ketupat sayur sih? Kenapa? Lo kebangetan dia masa lo bungkus pakai serbet? Ada popok. Tapi jangan bikin pakai serbet gitu dong. Terus bungkus pakai apaan? Tepeluk meja kan ada. Mas, Bang. mana? Kok nggak kelihatan senyumnya? Kan masih kecil, Pi. Iya, karena masih kecil, jadi senyumannya juga kecil, Pi. Kak Cindy sama Kak Randy kalau ngomong lucu-lucu ya. Pi, nama bayi ini siapa? Nggak tahu, soalnya papi belum ketemu orang tuanya. Ini tahu namanya siapa? Inang. Tahu dari mana? Tadi papi panggilnya Inang Ining, Inang Inung. Oh iya, berarti namanya kalau nggak Inang, ya Ining atau Inung, ya kan, Pi? Pas kalian aja lah. Nang Nino, Nang Nino. Pak, saya mau bicara sebentar, Pak. Sebentar ya. Mau bicara apa, Den? Saya mau mengaku, Pak. Nah, akhirnya kamu ngaku juga kan? Tapi Bapak jangan bilang sama siapa, nanti Bapak juga yang malu. Oh, tenang. Rahasia kamu aman. Udah, kamu bicara aja. Menurut pengakuan saya, wajah bayi itu mirip sama wajah Pak Kosan. Jangan-jangan dia anak Bapak ya? Ini Bapak kaget ngaku atau kaget nolak nih? Kaget tersinggung. Kalau gitu, Bapak jangan deket-deket saya. Nanti tangan kita bersinggungan. Lu apaan sih, Nen? Pakai nyirat-nyirat gue gini. Ini kan masih siang, Nen. Kalau mau ntar malam aja, sepi. Otak lo ngeres sama kayak bibir lo ya. Gua ngajakin lo kesini tuh buat ngomongin sesuatu yang rahasia. Ah, gue tahu apaan yang lo mau omongin. Apaan coba? Akhirnya lo ngakuin juga kan kalau bayi itu bayi lo. Ini nih otak lo sebenarnya terbuat dari tepung apa paralon sih? Hah? Emang kenapa? Kenapa lagi? Dengar ya, kalau itu anak gue, seharusnya lo tahu gue itu hamil, ya kan? Ini gue udah kerja setahun di sini, lo lihat kagak gue hamil? Ya udah,
Kalau gitu sekarang kita kerjasama aja, biar lu hamil. Bravo, bercanda ya. Ada kaca dong di becengan. Masa mau kerja sama lo? Ya kan ada kosan. Ya udah, kalau lu nggak mau sama gue, ngapain lo ajak gue kesini? Tunggu dulu dong, emosi mulu sih hidupnya. Gue tuh ngajakin lo kesini karena gue punya kecurigaan kuat yang meragukan. Ya elah, Nen, kalau masih meragukan, itu bukan kecurigaan yang kuat. Tapi keraguan kuat yang mencurigakan. Nah, terserah lah apapun itu istilah lo ya. Gue punya kecurigaan, itu anak mirip banget deh sama Pak Kosan, ya enggak? Iya kan? Jadi ya Mon ya, gue rasa tuh anak tuh itu hasil hubungan gelapnya Pak Kosan dengan seorang perempuan yang kayaknya sakit hati banget sama Pak Kosan. Makanya tuh anak ditaruh depan rumah, biar Pak Kosan yang rawat. Begitu bukan? Lo tuh mengada-ada, Nen. Gimana maksudnya? Lo kan tahu sendiri, Pak Kosan itu paling takut sama yang namanya gelap. Jadi nggak mungkin Pak Kosan itu melakukan hubungan gelap, Neni. Melakukan hubungan remang-remang, itu mungkin. Saya berani bersumpah, bayi itu bukan bayi saya. Karena saya tidak pernah menjalin hubungan gelap dengan perempuan manapun sehingga membuahkan bayi. Jelas? Nah, bagaimana dengan kamu, Abdel? Saya baik-baik aja, Pak. Tapi pencernaan saya sedikit terganggu. Itu gara-gara makan sambal kegigit cabenya. Yang saya tanyakan, apakah kamu berani bersumpah? Sumpah, Pak, itu bukan anak saya. Orang saya belum pernah ngambilin siapa-siapa. Mon, Hadir, Pak. Mon, apakah kamu berani bersumpah kamu bukan bapak dari bayi itu? Berani, Pak. Siapa takut? Tapi tanya dulu si bayi. Berani nggak dia bersumpah juga? Kalau dia itu bukan anak saya. Aduh, udahlah. Pokoknya begini ya, kesimpulannya itu memang kalian bertiga itu tidak ada yang pernah merasa kalau kalian itu bapak dari bayi itu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa itu bayi dibuang di rumah ini? Ya kalau dibuang di rumah sendiri bukan dibuang dong namanya. Apaan? Dianterin. Lah, ngaco. Bukan itu jawabannya. Jawabannya itu ibunya berharap supaya bayi itu ketemu dan dirawat oleh bapak kandungnya. Itu. Jangan-jangan bapaknya lu sendiri, Nen. Dia kan cewek, bukan cowok. Tapi kan sudah jelas, di sini tidak ada yang menjadi bapaknya. Terus siapa dong yang pantas dicurigain? Tunggu sebentar deh. Pria dewasa di rumah ini kan bukan cuma kalian bertiga kan? Tapi ada satu pria lagi nih yang sering mondar-mandir di rumah ini nih. Siapa? Udin. Jadi sekarang gue dituduh nih sebagai bapaknya Udin. Oke, terlaluan lo semua. Mau ngapain lo? Gue mau nyari Udin. Mau ngapain? Gue mau tanya sama si Udin. Apa benar dia anak gue? Kalau bener, Tidak, soal gue apa dong? Dari mana Udin? Lu Mon, ini gue disuruh beli asinan sama Pak Kosan. Dari kemarin Pak Kosan minta asinan mulu, kayak orang idam aja. Untung gue dapet di pasar Kramat Jati. Din, ngomong-ngomong soal ngidam, lu pernah nggak punya cewek yang waktu hamil ngidam sesuatu? Belum. Hah, apa gue cariin cewek yang lagi hamil nih? Ah, nggak usah. Ceweknya tuh udah melahirkan sekarang. Dan bayinya ditaruh di pintu gerbang. Supaya lu yang mungut. Kok gue yang nurut, Mon? Ya kan lu bapaknya. Enak aja. Mon, gue nggak pernah ngambilin cewek. Kalau gue ngambilin cewek, gue nggak bakalan kabur. Bakalan tanggung jawab. Bakalan ngumpet. Sekarang juga harus selesain. Nah, gue disuruh beli asinan nih sama Pak Kosan. Gue antar dulu sama Pak Kosan ya. Ntar aja udah. Masalahnya asinannya udah ditunggu. Masalah ini juga udah asin dari tadi. Emang masalah apa sih? bayi. Ada apa dengan bayi? Tuh bayi nasibnya dari tadi sampai sekarang masih asin. Lo harus ngakuin, lo kan bapaknya. Ih, beli apa lagi sih, Del? Dari tadi gue dedesek sana sini. Apaan sih? Udah lo ngaku aja, lo pernah berhubungan sama cewek kan? Sampai cewek itu hamil, terus ngelahirin bayi, terus lo nggak mau tanggung jawab, akhirnya tuh bayi dibuang ke sini. Iya pan, ngaku lo. Gue nggak sampai mikir omongan lu, Del. Asal lu tahu ya, gue ini cowok suci, baik hati, sopan, lemah lembut, tidak sombong, rajin menabung.
Gak bakalan gue berbuat keji seperti itu. Berani sumpah demi apa lo? Demikianlah pengakuan saya, Pak. Lo manggil gue bapak? Habis lu dari tadi nginterogasi kayak polisi narkoba aja. Gue bukan polisi narkoba, Terus polisi apaan? polisi tidur.